Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Semoga aktivitas ini tercatat menjadi bagian dari amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita sampai pada masuk halaman 26 ya. Pasal yang baru, yaitu terkait keimanan kita kepada para rasul ya, beriman kepada para rasul. Halaman 26. Pembahasan ini tentunya sudah dari sejak kecil ya, sudah sering kita dengar, sudah sering kita ya, mendapatkan pelajaran-pelajaran ini SD, kemudian ketika tingkat SMP, ketika tingkat lanjutan, termasuk mungkin yang rajin ikut ngaji di TPQ biasanya kan ini disampaikan terkait rukun-rukun iman. Di antaranya adalah al-imanu birusul, beriman kepada para nabi dan para rasul. Nah, adapun pada level kita pada kesempatan kali ini tentunya harus lebih kepada pendalamannya. Bukan hanya sekedar teori, tapi lebih kepada pemaknaan. Bahkan secara teori pun tidak sedikit dari anak-anak muda yang mereka ketika ditanya sebutkan rukun iman, mereka bingung. Teori tidak menguasai, apalagi memaknai. Saya mendapatkan video ketika ditanya anak-anak SMA, ditanya, apa itu rukun iman? Sebutkan rukun iman ada berapa? Mereka bingung menjawabnya ya. Maka ini karena prinsip di dalam agama kita, ini harus kita pelajari terus. Dan untuk level kita yang sudah secara umur lebih matang, kedewasaan lebih matang, sudah sampai melewati usia tamyiz yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka ini bukan hanya sekedar teori. Sekarang bukan hanya sekedar teori, tapi ini sudah pada level pemaknaan dan pengamalan. Karena di dunia nyata ya, dalam kenyataannya tidak sedikit orang-orang yang kemudian ketika kecilnya dia menguasai teori ini, namun ketika besarnya dengan berbagai macam kondisi, lingkungan, kemudian
komunikasi, interaksi dengan dunia luar, dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, kondisi lingkungan dan seterusnya, apalagi ada diskusi, ada komunikasi, interaksi dan seterusnya, terkadang ini akan merubah kepada pemahaman. Nah, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya ketika ada di antara generasi umat Islam yang dia tidak memiliki pondasi yang kuat semacam ini. Sebagai gambaran contoh misalkan, yang munculnya orang-orang yang mengaku nabi, gitu kan, yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengkampanyekan ibadah-ibadah yang baru yang dianggap itu bersumber dari wahyu. Kemudian tidak sedikit mereka yang percaya, mengikuti. Nah, ini kan seseorang yang dia tidak menguasai prinsip-prinsip keimanan tentunya akan mudah terbawa, akan mudah terombang-ambing. Baik, terkait pasal yang baru ini di halaman 26, yaitu kesimpulannya adalah tentang al-imanu bir-rusul, keimanan kepada para rasul. Nanti apa saja yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini, maka kita akan dapatkan setidaknya beberapa poin di dalam kitab ini. Kita bacakan. Qala al-musannifu rahimahullah. Faslun, pasal yang baru. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala ba'atha ila khalqihi rusulan. Kita beriman, kita meyakini, kita mempercayai. Berarti ini kembali kepada makna dulu tentang iman. Iman itu apa? Yaitu yastalzimu tasdik wa yastalzimu al-inqiyad. Ini harus kita ingat terus. Jadi kalau kita mengatakan saya beriman, kan di sini ini pakai sighah mutakallim tapi jamak, kami gitu kan. Kami berarti seolah-olah kita berbicara sendiri. Ketika kita membaca sebuah buku, sebuah kitab, kami seolah-olah mewakili kita sedang berbicara kepada diri kita sendiri. Kami beriman. Nah, ketika kita mengatakan kami beriman, itu pada prinsipnya, pada dasarnya adalah kepercayaan, keyakinan kita yang kita siap kepada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bahwa jika yang kita percayai itu terkait masalah al-akhbar, berita-berita, berarti kita harus al-qabul, wajib untuk menerima. Tidak boleh mendustakan. Jika yang kita imani itu adalah terkait sebuah perintah ataupun larangan, maka kita harus siap pada konsekuensinya. Apa itu? Al-inqiyad, ketundukan. Jika itu perintah maka kerjakan, jika itu berupa larangan harus kita tinggalkan. Nah, ini poin yang harus kita terus tersemat dalam benak kita ketika kita membaca sebuah kitab atau kita mengatakan wa nu'minu, gitu kan. Bi annallaha ta'ala ba'atha ila khalqihi rusulan. Ungkapan ini menunjukkan sebuah khabar, berita. Sesungguhnya Allah mengutus kepada makhluknya rusulan, jamak dari rasulun. Rusulun jamak dari rasulun, rusulan. Allah mengutus kepada makhluknya para rasul, para utusan. Rasul itu artinya apa? Utusan. Ya, utusan. Mubasyirina wa mundhirin, ya, disebutkan di dalam ayat tersebut. Itu surat enggak disebutkan di situ ya. Tidak disebutkan. Kan saya bawa yang ini, yang kutip ini, karena di sini disebutkan nama surat sama nomor ayatnya. Yaitu surat An-Nisa ayat 165. Ya, di sini hanya disebutkan nomor ayatnya, tidak disebutkan nama suratnya. Allah mengutus para rasul mubasyirina. Nah, ini hal, posisi ini hal, kondisi atau posisinya.
Rasul tersebut diutus oleh Allah itu posisinya apa? Mubasyirina, mubasyir. Mubasyir itu artinya pembawa berita gembira. Nah, utusan kan seperti itu. Dia punya tugas untuk membawa sebuah amanah. Nah, Rasul ini diutus oleh Allah untuk apa? Posisinya menjadi mubasyirin, pembawa kabar gembira. Bagi siapa mereka? Yaitu bagi orang-orang yang dia taat kepada Allah. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar gembiranya apa? Bi anna lahumul jannah, yaitu surga. Wa mundzirina, dan para rasul itu posisinya atau tugasnya juga sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang ingkar dan tidak mengamalkan perintah-perintah Allah, tidak meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar mubasyir, tapi dia munzir, memberi kabar gembira, memberi peringatan. Tujuannya apa? Kenapa para rasul kemudian memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Ini tujuannya. Supaya nanti manusia itu tidak memiliki hujjah, tidak memiliki argumentasi, tidak memiliki atau tidak mampu menyanggah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat setelah diutusnya rasul ini. Karena tadi para rasul kan diutus untuk mubasyir. Kalau Anda mengerjakan kebaikan, Anda bertauhid kepada Allah, Anda kemudian mengerjakan salat, maka bagi Anda adalah surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan maksiat, maka bagi Anda adalah siksa api neraka, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah dijelaskan. Itu tugas dari para rasul, menjelaskan kepada seluruh manusia. Dijelaskan itu semuanya. Maka tidak ada satu pun dari Nabi SAW kecuali sudah dijelaskan. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis bahkan hattal khira'ah. Ini riwayat dari Nabi SAW, hattal khira'ah, sampai perkara yang terkait buang hajat pun sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi sudah sempurna. Nah, sehingga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah akan menyiksa hamba-hambanya yang kufur ketika di dunia, tidak ada hujah dia di hadapan Allah, tidak bisa menyangga. Loh, sudah kami utus para nabi kok, sudah kami utus ini para rasul, mereka sudah ditugaskan untuk menjelaskan. Maka tidak ada alasan, tidak ada yang memberi peringatan kepada kami, tidak ada orang yang mengingatkan kami, tidak ada orang-orang yang memberitahu kami, tidak ada, tidak bisa. Nah, ini menegaskan kembali kemarin iman kepada Alkitab, ya, Alkitab. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu maha aziz, yaitu maha perkasa, dan hakim, maha bijaksana, ya, maha bijaksana. Bijak sekali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif mengatakan wa nu'minu bi anna awwalahum Nuhun, dan kita harus meyakini, mempercayai dengan sebenar-benarnya bahwa awwalahum, rasul yang pertama itu adalah Nuhun, jadi bukan Nabi Adam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ajma'in, dan yang terakhir, rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita meyakini tentang bahwa rasul yang pertama adalah Nuh, sementara yang kita hafal dari nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis itu kan ada 25 yang dihafal itu secara urutan, bahkan anak-anak TK pun menghafalnya. Adam, Idris, Nuh, Hud gitu kan. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Kemudian
Ismail, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Ada yang hafal, Pak? Aku kira hafal loh. Nek karo nada menten apal. Ya. Masa wis kumisen karo nada ngapal nae gitu ya. Kok mlebu TK maning nganggo seragam. Nah, disebutkan di dalam mana tadi suratnya? Yaitu surat An-Nisa ayat 163. Ya, di sini disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh wan nabiyyina min ba'dihi, dan para nabi setelahnya. Nah, jadi ini menunjukkan, ayat ini menjelaskan bahwa Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Nah, ini jadi sumber keyakinan kita itu adalah apa yang tersebutkan di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa Rasul yang pertama adalah Nuh. Al-Quran menjelaskan bahwa Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah yang artinya Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada Lia Eden, tidak ada siapa lagi itu, tidak ada Mirza Ghulam Ahmed, tidak ada. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, karena yang mengabarkan berita ini adalah langsung Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ya, jika ada orang yang mengaku nabi pada zaman ini, maka dia adalah kadzab, pendusta, ya, seorang pendusta. Ya, orang gikau sakit jiwa, ODGJ, diduga sakit jiwa, Pak. Ya, kemarin kan ada yang mengaku macam-macam lah ya. Mengaku, intinya kalau ada orang yang mengaku nabi, maka harus kita pastikan itu dia pendusta. Itu harus kita yakini. Baik, dari dua alinea ini, ya, dari dua alinea ini maka kita dapatkan dua istilah, yaitu Rasul dan Nabi. Nah, karena di dalam paragraf yang kedua disebutkan bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, dan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang pertama tadi disebutkan, ya, surat An-Nisa ayat 165, ada kalimat hujjatum ba'dar rusul. Ada kalimat ar-rusul, jamak dari kata rasulun. Kemudian pada ayat yang kedua, yaitu surat An-Nisa ayat 164, disebutkan ila nuhin wan nabiyyina wan nabiyyin. Nabiyyin jamak dari kata nabi. Maka ada istilah nabi dan rasul. Nah, apa bedanya? Nah, ini harus kita ketahui perbedaan antara nabi dan rasul. Bahwa nabi itu mustaqun min, ada dua. Ini menurut ulama lughah, menurut ulama-ulama ahli bahasa. Nabi itu mustaqun minan naba. Yang pertama minan naba.
An-naba'u. An-naba itu fi'ilnya yaitu anba'a yunbi'u, artinya akhbaro yukhbiru. Anba'a yunbi'u imba'an wa huwa nabiyyun. Wa huwa nabiyyun. Wa summiya nabiyyun nabiyyan li'annahu yunbi'u au yukhbiru 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, nabi disebut nabi kenapa? Karena dari akar bahasanya itu dia dari kata anba'a yunbi'u, artinya mengabarkan. Mengabarkan. Disebut nabi karena dia mengabarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban mentauhidkan Allah, berita tentang kewajiban meninggalkan kesyirikan, berita tentang meninggalkan kemaksiatan, berita tentang perkara-perkara nanti yang terjadi setelah hari kiamat, berita-berita tentang kejadian-kejadian di akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian berita-berita tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Ya. Bukan hanya dongeng, itu adalah sebuah fakta yang betul-betul terjadi. Itu nabi. Disebut nabi karena dia memberitakan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa mustaqun minan nubuwah, minan nabwah. Nabwah itu dari kata naba'ayan ba'u, ya. Nabayanbu. Yanbu artinya yarfa'u, ya, terangkat, mengangkat. Jadi disebut nabi kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat secara khusus kepada mereka, sifat yang akan mengangkat derajatnya. Jadi Allah memang memilih dari sekian hamba-hamba Allah, dipilihlah orang-orang yang kemudian Allah berikan kepadanya sifat-sifat yang mulia. Dengan sifat-sifat tersebut, orang tersebut menjadi terangkat derajatnya. Manusia kan macam-macam Pak karakternya, pembawaannya, tabiatnya. Ada orang yang dari sejak kecil memang dia lembut-lembut, ngomongnya bagus gitu Pak. Kemudian tutur katanya, suaranya, itu memang bawaan. Tapi kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Dan kelemah lembutan itu didapatkan dengan cara membiasakan. Artinya, jika seseorang dari lahirnya dia punya kelemah lembutan, itu sudah kemuliaan dari Allah. Memang Allah berikan tabiat itu. Tapi bukan berarti ketika seseorang punya dia sifat kasar, dia tidak bisa lemah lembut. Tidak. Dia secara tabiatnya lebih kasar dibanding yang lain, tapi dia bisa melakukan atau bisa memiliki sifat lemah lembut, yaitu dengan apa? Bittahallum, dengan cara membiasakan. Tentunya orang yang pertama yang dari awalnya sudah punya tabiat tersebut lebih gampang, karena memang tabiat dia. Tapi kalau yang tidak punya tabiat dia, maka dia harus lebih berusaha, berjuang membiasakan. Nah, Nabi SAW memiliki sifat ini. Ya. Kalau kita melihat dari aspek lughahnya, maka dari sejak kecil Nabi SAW manahahullah, artinya Allah memberikan, mengkaruniakan kepada beliau satu sifat yang sangat mulia. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun, maka bagaimana semua orang-orang masyarakat Quraisy mereka mengakui bahwa beliau adalah sosok yang jujur, amanah, sangat jujur, sangat amanah. Sehingga ketika datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkatlah menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan tugas bahwa orang-orang itu untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala. Maka semua orang pada kaget. Tapi di satu sisi nggak mungkin dia berdusta. Naluri mereka mengatakan nggak mungkin yang namanya Muhammad itu berdusta. Tapi mereka tercengang dengan ajakan Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Jadi memang dari awalnya
dari sejak kecil ada tabiat itu. Nah, tabiat yang bagus-bagus ini kemudian mengangkat sifat dia, kedudukan dia, sehingga di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai orang yang mulia. Itu Nabi secara bahasa. Nah, para ulama kemudian mendefinisikan bahwa yang disebut dengan Nabi itu adalah huwa insanun dzakarun aqilun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in wa illam yu'mar bitablighihi. Ini yang dimaksud dengan Nabi. Ya. Artinya apa, Pak? Jaka gue lah. Yang dimaksud dengan Nabi itu adalah yang pertama insanun. Nabi itu harus manusia. Harus manusia. Bukan malaikat, bukan dari kalangan jin, bukan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, dari batu, dari kayu, dari matahari, bukan. Tapi dia dari kalangan manusia. Manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, zakarun. Nabi itu harus seorang laki-laki. Jadi kalau ada perempuan mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian dia mengaku Nabi, otomatis bukan, dia bohong, pendusta. Insanun, zakarun, kemudian hurrun. Dia adalah manusia yang merdeka, tidak pernah menjadi budak. Manusia yang merdeka, bukan budak. Kemudian aqilun, orang yang berakal. Akal, ya. Orang yang berakal. Karena akal ini apa? Akal itu adalah manatu taklif, tempatnya taklif nanti, pembebanan syariat. Kenapa batu, kenapa kayu, tanah? Dia tidak mendapatkan beban syariat karena tidak ada akalnya. Hewan pun tidak ada beban syariat. Tidak ada perintah, tidak ada larangan untuk mereka. Tapi manusia karena ada akalnya. Jadi akal itu adalah manatu taklif, tempat pembebanan syariat. Sehingga orang gila pun mereka tidak ada taklif bagi mereka, orang gila. Maka tidak ada kewajiban untuk sholat, tidak ada kewajiban puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya gugur dari mereka. Sehingga Nabi SAW mengatakan rufi'al qalam an thalath. Taklif ini, hukum beban syariat ini diangkat dari mereka tiga orang ini. Siapa mereka? Anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai mereka ihtilam, balik, sampai mereka balik. Kenapa? Karena anak kecil itu akalnya belum sempurna. Anis sabi hatta yahtalim. Anin naim hatta yastayqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur tidak ada tanggung jawab untuk melakukan syariat. Ya, sehingga kalau orang dia pulang jam 1 malam habis dari mana, kemudian bangun-bangun jam 9 pagi, jam 9 pagi, padahal subuh 4:30. Ya ketika tidur dia enggak ada kewajiban untuk sholat. Ya. Kewajiban fi'liyah enggak ada. Tapi ketika bangun, ketika bangun akalnya kan balik lagi. Maka dia kemudian kembali lagi kewajiban syariat melekat di atas pundaknya. Ya, di atas pundaknya. Sehingga ketika dia bangun, maka dia harus kemudian langsung mengerjakan sholat yang tertinggal. Yang ketiga, kata Nabi SAW, anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang gila sampai kemudian dia sadar. Ketika gila tidak ada kewajiban untuk dia sholat, puasa, tidak ada. Gila, benar-benar gila ya Pak, bukan gila-gilaan ya. Kalau habis nyalek gila, ini sadar sebenarnya dia. Ya, cuma saking kalang kawutnya hartanya habis, kena judi online, pinjol, pinjaman online. Karena ini sudah sampai kampung-kampung Pak, betul Pak, saya ingatkan, hati-hati. Saya nggak tahu modelnya seperti apa dan jangan sampai tahu. Ya, judul itu seperti apa? Sudah dari namanya judi itu sudah dilarang dalam syariat.
Kemudian kemarin saya ke bapak, main ke rumah bapak silaturahim, itu sudah sampai kampung. Kalau mendengar ceritanya miris sekali, ya. Sudah bapaknya tidak ada, ibunya sudah lanjut usia, gitu ya. Kakaknya sudah jarang pulang, dia tinggal anak sendirian, laki-laki. Kemudian apa? Bermain, bekerja di daerah sinilah. Ketemu kawan, teknologi semakin enak sekarang kan. Banyak orang yang pengen, nggak susah, nggak berat, nggak repot, tapi uang banyak. Akhirnya kenalah sama teman-temannya, coba-coba. Ujung ceritanya apa? Sampai sawahnya habis. Ya. Kemudian dia pun berbohong mau ke Jepang, minta uang 100 juta. Kemudian pekarangannya juga habis dijual. Rumah yang ditempatin ibunya sama tanahnya pun habis akhirnya dijual, disita sama bank. Dia akhirnya pindah ke rumah yang gubuk reot seperti itu. Ketika ibunya sakit, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang pulang. Naudzubillah min dzalik. Ini kenapa Pak? Terjerat judi online. Ya, sampai ibunya sakit nggak diurusin, udah mau sekarat. Kalau terlambat 1 hari lagi mati. Ya, karena nggak ada yang tahu dia hidup sendirian di rumah. Ya, kemudian ada saudaranya pas main ke situ, nengokin ternyata sudah tergeletak di samping kamar mandi dia. Udah pingsan. Sakit nggak ada yang ngurusin. Itu habis hartanya karena judi online. Belum nikah loh. Ya, apalagi kalau nikah. Nah, jenengan bisa baca sendirilah kasus-kasusnya, ya. Nah, bagaimana dari tingkat yang sudah mapan sampai yang belum mapan. Sampai nanti bisa gantung diri, naudzubillah min dzalik, karena saking bingungnya mereka. Awalnya judul mungkin awalnya kayak seperti itu namanya, kemudian nanti ke pinjaman online, kemudian seterusnya akhirnya bingung nggak bisa pinjam ke teman sudah nggak ada, pinjam ke sana nggak ada, pinjaman online akhirnya menjerat dia, akhirnya apa? Bunuh diri dia. Ujung-ujungnya bunuh diri, biar lunas semuanya bunuh diri aja lah. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu. Sampai mana ya Pak? Tadi. Gila-gilaan. Ya, hati-hati ya. Jadi kita syukuri yang nyambut gawe, nyambut damal di sari kelas, syukuri. Kalau gajinya tidak puluhan juta, syukuri. Ya, yang penting nggak punya hutang. Syukur apa adanya, nikmati. Itu udah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dikasih waktu untuk salat. Ketika sholat boleh sholat, ketika makan gitu kan, istirahat, syukuri. Ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada gaji yang puluhan juta tapi harus merelakan akidahnya, merelakan pelanggaran ya, yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, syukurilah dengan yang sedikit, ya. Belajar dengan qanaah. Kita lanjutkan tadi tentang Nabi ya. Nah, Nabi. Jadi dia adalah orang yang berakal. Kalau tidak berakal, tidak layak menjadi Nabi. Kemudian uhiya ilaihi bisyar'in. Allah wahyukan kepadanya sebuah syariat. Syariat itu ada aturan-aturan, sebuah perintah maupun larangan dari Allah. Allah wahyukan kepada manusia tersebut. Wa illam yu'mar bitablighihi. Nah, di sini poinnya. Meskipun terkadang tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada yang lain. Maka ada 2 poin di sini. Makna dari wa illam yu'mar bitablighihi, meskipun terkadang tidak diperintahkan untuk disampaikan wahyu tersebut kepada yang lain, ini mengandung makna qad yakunu umira wa qad yakunu lam yu'mar. Terkadang dia diperintahkan untuk disampaikan kepada yang lain, terkadang hanya untuk dirinya sendiri. Makanya nanti ada makna yang lain, yaitu tentang istilah Rasul.
rasulun. Maka rasul itu apa? Yaitu maknanya sama dari awal, yaitu dia seorang insanun, manusia, zakarun, laki-laki, hurrun, merdeka, aqilun, berakal, kemudian uhiya ilaihi bisyar'in, dia mendapatkan wahyu dari Allah, tapi dia yu'mar bitablihihi, dia diperintahkan untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada dirinya. Ada perintahnya. Kalau Nabi SAW kan jelas, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, berilah peringatan, ashiratakal aqrabin, kepada keluarga dekatmu dulu, gitu kan. Itu Nabi SAW. Kalau sudah diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, berarti statusnya dia naik menjadi rasulun, menjadi seorang rasul. Maka jumlah nabi dan rasul itu tentu berbeda. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 164, Allah Subhanahu wa taala, wa rusulan qad qasasna alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan para rasul qad qasasna alaika min qabl wa rusulan ma lam naqsushum alaika, dan para rasul ada di antara mereka yang kami sebutkan kisah-kisahnya kepada engkau wahai Muhammad, dan ada di antara mereka para rasul yang kisahnya tidak disebutkan kepada engkau. Jadi memang ada nabi-nabi dan rasul yang memang tidak diceritakan, tidak disebutkan nabi siapa, namanya siapa, rasul siapa, kisahnya bagaimana. Sehingga sebenarnya bukan terbatas hanya pada jumlah 25 saja. Banyak sekali. Dan jumlah nabi itu lebih banyak daripada rasul. Karena kalau nabi itu kalau nabi itu adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang dia diperintahkan untuk diamalkan untuk dirinya sendiri, tatbiq, ya. Tapi tidak tabligh, ya. Dia hanya diperintahkan untuk tatbiq kepada dirinya sendiri, tapi tidak diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan kepada yang lain. Tapi kalau sudah ada tabligh, dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, maka ini sudah masuk levelnya kepada rasul. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi jumlahnya kalau semakin banyak, ya, maka itu lebih umum, ya. Jumlahnya semakin banyak. Kalau semakin banyak, kaidahnya kan sesuatu yang jumlahnya lebih banyak itu lebih umum daripada sesuatu yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, para nabi itu jumlahnya lebih banyak daripada para rasul, sehingga nabi itu a'ammu minar rusul. Para nabi itu lebih umum daripada para rasul. Itu kaidahnya. Sehingga akan kita simpulkan bahwa setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Sehingga Nabi Adam itu bukan rasul, ya, karena tidak ada perintah tabligh kepada yang lainnya. Wong ngasih dewek kan, ya kan? Ya kan ngasih dewek kan. Itu bedanya. Jadi kalau ditanya apa perbedaan antara nabi dan rasul, ya, jadi kalau nabi seorang laki-laki, manusia, kemudian merdeka, berakal, mendapatkan wahyu dari Allah, tapi belum tentu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, ya, belum tentu. Kenapa dikatakan belum tentu? Karena dia lebih umum. Kalau sudah diperintahkan berarti dia levelnya sudah naik menjadi seorang rasul. Sehingga seorang rasul sudah dipastikan dia adalah seorang nabi, tapi seorang nabi belum tentu dia menjadi seorang rasul. Itu bedanya. Ya seperti inilah misalkan level sarjana. Antara sarjana, magister sama doktoral. Lebih banyak mana? Banyak lulusan sarjana. Ya. Seorang sarjana belum tentu dia seorang
magister. Belum tentu seorang doktor, tapi seorang doktor dia harus seorang magister, seorang sarjana. Artinya level sebelumnya sudah dilewati. Pernah S1, pernah S2, maka dia S3-nya boleh. Enggak langsung lompat dari SMA langsung doktor. Tidak, gitu ya. Karena itu ada levelnya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi yang pertama kajian kita pada pagi ini harus kita yakini posisi Nabi dan Rasul itu adalah seorang manusia yang bertugas memberi peringatan kepada manusia dan memberi peringatan kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya tidak ada hujah, tidak ada alasan lagi bagi manusia nanti di akhirat. Nah, bagaimana dengan orang-orang primitif, Pak? Sekarang ada orang primitif. Masih banyak ya. Ya, masih banyak. Ada yang primitif di sini. Ya enggak mungkin. Di sini enggak mungkin primitif. Nah, primitif itu yang dimaksud di pedalaman yang dia tidak pernah mendengar satu kalimat pun. Ya, tidak mendengar nama Nabiyun, Muhammadun, Al-Islam, Al-Iman. Tidak pernah mendengar itu ya. Kalau itu betul-betul kosong, tidak pernah mendengar, tidak pernah sampai dakwah Islam kepada mereka, bagaimana Pak? Ya, posisinya nanti bagaimana itu? Pak, aku jadi wong primitif wae lah. Menorana beban kon salat, menorana puasa, gitu kan. Kayak kan abot, lagi nyupir enak-enak kon mandek kon salat. Lagi kia kon liren kon salat, ya kan? Pilih mana Pak? Menjadi orang primitif tapi nggak pakai celana loh. Di sana kan nggak pakai celana itu di sana. Orang primitif ya orang nggak pakai baju, tapi tahan nyamuk, tahan ini ya. Tapi ya kayak gitu, tidurnya di tengah hutan. Tinggal dipilih. Ya. Kita di sini sudah nggak bisa milih, mau nggak mau ya harus kita di sini siap dengan konsekuensi. Kalau nggak siap ya jangan hidup. Tapi kita sudah hidup, mau nggak mau harus kita arungi ini, harus kita siap dengan hidup ini. Ya, berarti apa sekarang? Ya kita memohon kepada Allah, ya, i'anahnya, taufiknya, memohon kepada Allah taufik dan pertolongannya supaya Allah memudahkan kepada kita untuk bisa terus memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dimudahkan untuk bisa hatinya terbuka, untuk mudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Terus belajar, ya. Terus belajar, jangan berdiam diri, karena ini yang akan menentukan nasib kita nanti di akhirat, ya, nasib kita. Karena perjalanan kita tidak selesai pada sampai kita mati. Bahwa ini baru awal dari kehidupan kita nanti yang hakiki, ya. Nasib kita baik atau tidak baik nanti di akhirat ditentukan pada kehidupan kita di dunia ini. Ini awal. Ini bukan hakiki. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Insyaallah dengan kita senantiasa belajar, terus mempelajari ilmu, ya, di samping kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang saleh. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita insyaallah lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang masih terkait al-iman birusul, keimanan kepada para rasul, ya. Jadi para rasul itu adalah seorang manusia yang memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Yang pertama Rasul itu adalah Nabi Nuh, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itu poin yang kita dapatkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya nasing turu raya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bokelalen nyatak tidak kenal lah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.